dengan satu Sentinel, 2 Initiator, KO bakal mereka gunakan. Gue suka adanya KO di Ascent. Satu duelis itu di tangan Jet, masih dengan membawa Sova. Sementara dari Fancy, yang gue perhatikan itu dari dari statistik itu gue cuma ngelihat adanya 2 Initiator tanpa Sova. Tapi gue lebih kaget lagi ini 2 Smoker. Gue belum nggak lihat itu, gue bener-bener gak merhatiin loh, serius. I mean kalau lu mau jadiin Sentinel, biasanya kan Viper karena bisa nge-take damage dan tiba-tiba langsung war mid. Langsung satu lane, mid only. Dan langsung tiba-tiba 2 tuker 2, gak ada utility, ditompoin. Terus itu, kok mainnya gak ikut nge-pick, malah ngumpet. Killers dapat 2 kill. Dan tiba-tiba jadi 1 lawan 3, tersisa Select. What a way to get an ace in the first round. Gak. Gue kaget dia wallbang loh itu. Dan ini temennya lagi perang, dua-duanya ngumpet cuy. Nggak. Dua-duanya sama-sama batu sih gue bilang. Dua-duanya ngumpet. Itu kasihan coy, sendirian dia lagi perang. Ini udah juga sih, ini udah. Baru ronde pertama Bel, baru ronde pertama. Baru itu ronde nice pertama. banget pistol round untuk Fancy United dengan ace yang didapatkan oleh Killers. War di mid langsung. Sementara Griffin sayangnya komunikasi mereka tidak begitu baik dan mungkin ada kesalahan major yang terjadi sehingga Fancy United mampu mendapatkan angka pertama. Ya itu terlalu komit tadi yang dilakukan oleh Griffin. Kepala batu diperlihatkan oleh kedua tim. Dan Killers yang mampu mendapatkan ace di ronde tersebut. Dan sekarang di ronde yang kedua langsung mendapatkan 2 kill. Begitu pula Hayazi. Killers langsung menghabisi pemain-pemain dari Griffin yang berada dari arah mid link. Memang ada revive dari ace. Jadi langsung ada active reaction yang dilakukan oleh Fancy United. Mereka nge-push dan mengamankan ronde tersebut 2-0. Sementara Griffin, tentunya mereka tidak kehilangan apapun selain sebuah angka. Karena di ronde tersebut, mereka tidak melakukan investasi apapun. Ronde inilah, ronde yang ketiga adalah ronde yang harus mereka menangkan. Karena mereka akan menggunakan senjata yang lebih baik, senjata yang lebih signifikan, dan bisa diandalkan dibandingkan dengan Fancy United masih membawa senjata dari ronde sebelumnya. Selain mungkin Haizi, karena dia tadi pakai full pistol, dia cuma pakai sebuah ghost aja, jadi dia bisa pakai sebuah rifle di ronde kali ini. Sementara Killers langsung membuka Blade Storm di ronde yang ketiga. Ya, langsung gak pakai babi bu. Dan lagi-lagi mid control Bel yang langsung dicoba di war. 3 pemain dari arah side B. Dan kita lihat dari short ditompoin 2 orang. Sementara satu pemain udah kelihatan attention langsung dash out. Dan di sini bermain dengan tempo yang lambat kembali. B main mulai diisi ada 2 star. Fault line langsung combo sama Nova Pulse. Tapi Yes I Can yang bakal ditumbangkan oleh Fung. Dan di sini 4 lawan 5. Side B bakal coba diisi lagi. Anehnya setelah mereka dapetin kill, mereka langsung mundur Bel. Dan space itu jadinya nggak ada sama sekali. Sehingga pemain-pemain Fancy bakal mampu melakukan rotasi justru. Dan waktu sudah terlalu lama sehingga pemain-pemain Fancy bisa lakukan fast rotate. Tapi attention mampu melakukan headshot ke arah Haizi. Dan 3 lawan 5 sekarang. Select mampu mendapatkan 1 kill. Fung juga mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa Killers. Masa iya 1 lawan 4. Headshot pertama berhasil connect. Harus ganti senjata. Masih bisa selamat tapi dashnya ke arah yang salah. 2-1 Griffin akan mampu mendapatkan angka pertama mereka. Relatif cepat 3 ronde yang sudah dimainkan oleh kedua tim ini. Di 3 ronde pertama. Dan ini sempat mengerikan sebenarnya untuk Griffin. Tapi justru Griffin yang dapetin opening kill dan side B-nya langsung digas. Walaupun demikian sebenarnya pemain-pemain Fancy udah standby banget untuk retake. Nah, tapi gue suka sih sebenarnya mini game yang mau coba dibuat oleh Fancy ya. Dari arah B main-nya tadi ada Gravity Well, ada Fault Line juga, di pick juga tadi mungkin ada Flash. Tadi gue gak tau ada Flash apa nggak. Mungkin kalau ada Flash yang on point, itu mungkin dia bisa dapetin multi-kill yang dibutuhkan. Dan Killers, langsung buka operator. Dapetin kill ke arah Fung. Dan itu dia Sova dari Griffin harus tumbang lebih awal. Main sendirian kali ini dari dari seorang Omen, dari Acerola. Mampu mendapatkan 1 kill tadi. Begitu pula YR Select tumbang di tangan Killers. Entah kenapa,
belum ada di 1 minute mark. Pemain-pemain dari Griffin tersisa 2 pemain enemy saja. remaining. Ada pop flash yang dikeluarkan Haizi, mampu mendapatkan ace. Dan juga Syufat Bibi, apa yang terjadi? Belum di 1 minute mark, udah selesai rondenya. Iya, banyak overcommit yang nggak perlu dari Griffin dan mereka overcommitnya tuh sendiri-sendiri dan ya kayak gini nih, ini overcommit yang patut dipertanyakan. 2 pemain yang lainnya tuh lagi ngumpet, tapi dia nge-pick sendiri. That defeats the purpose of a retreat. Kalau teman-teman yang lain cabut terus lu nge-pick kan jadi nggak retreat jadinya. Jadi sangat-sangat dipertanyakan pergerakan-pergerakan dari Griffin, at least untuk 4 ronde pertama. Dari Fancy sendiri ya mereka main, istilahnya mereka simple, cuma nahan angle pakai operator, nggak banyak aneh-aneh. Mainnya mungkin ada Trailblazer ditemenin sama operator, tapi mereka bisa dapetin map control dalam dan tetap digas sama Killers tentunya. Harusnya udah denger, ada operator di B main sekarang. Dan mid bakal coba diambil alih perlahan dan mereka semua pegang pistol doang. Dan masih belum mendengarkan apapun di sini. Pop flash keluar. Right here. Langsung pick, nahan lagi. Masih menahan angle shot dari arah pop dog. Dan dari A main pun dikosongin, tapi lu lihat dari Fancy Bell, 3 pemain dari arah Garden nge-stack di Garden. Mungkin pengen ngandelin flash atau mungkin vault line dari bridge, makanya mereka bisa nge-stack di situ. Dan Griffin bermain dengan tempo yang sangat lambat, tapi mereka nggak dapetin apapun di sini sebenarnya. Dan kita lihat dari Acerola, nahan dari arah belakang Gene, 0 point. Kena, tapi masih belum ada follow up. Jet dash in dan langsung mendapatkan kill di sini. Acerola select mampu mendapatkan 1 kill follow up, tapi Acerola dari arah side berdansa dari arah backside mampu mendapatkan 2 kill dan ngebuy beberapa waktu untuk rekan-rekan lainnya dari Fancy untuk datang. Dan ini udah tinggal 1 jaga heaven, 1 jaga shot dan benar aja. Sulit banget bagi Griffin untuk masuk ke dalam side. 4-1 Fancy. Pertahanan yang luar biasa dan lagi-lagi sederhana. Ya, approach-nya tuh simple banget sih, kayak mini gamesnya tuh bener-bener simple. Flash, swing, terus bermain dengan bener-bener reaction aja sih. Di sini menurut gue Acerola bagus banget. Dia mengandalkan sound cue juga. Dia tahu 0 point mau ada line up, mau turun ke arah side, dia keluarin dulu paranoianya sebelum dia kena si 0 pointnya itu. Jadi nge-break momentum yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Griffin. Dan dia berdansa gak bisa di-hit sama sekali oleh pemain-pemain dari Griffin. Tapi lagi-lagi itu adalah ronde yang memang sulit untuk dimenangkan oleh Griffin. Karena mereka hanya menggunakan senjata-senjata yang minimalis, beberapa pistol saja. Melainkan sekarang ronde yang ke-6 adalah ronde yang harus mereka menangkan. Dan Killers tiba-tiba aja udah mengambil angle yang begitu agresif dari arah B main, dash out setelah mendapatkan 1 kill ke arah Syufat Bibi. Dan bakal di-repick lagi kali ini oleh YR Select. Begitu dry, tanpa adanya utility sama sekali. Antara itu mungkin drone, ataupun mungkin dia udah tahu di situ ada operator, tapi masih di dry pick juga. Bukanlah keputusan yang bijak. Drone sekarang baru dibuka, dan itu baru ke reveal, dan bahkan gak nge-tag posisi dari Killers. Dia masih nge-hold, dan langsung dapetin 1 kill lagi. Memang dia bisa langsung di-trade oleh Ace, tapi lihat ini udah 2 lawan 4, ini udah impossible. Ini udah sangat-sangat sulit bagi Griffin. Bener-bener dikandangin, mereka gak bisa untuk ngambil bahkan choke point. Ini yang membuat gue bertanya-tanya, Bel. Kalau Griffin mainnya seperti ini, kayak kelihatan tanpa plan, mereka nge-bait utility pun 30 enggak. seconds left. Kenapa mereka pick Ascent? Map yang sebelumnya mereka selalu ban. Dan ngelawan tim yang sebelumnya nge-pick Ascent. Jadi kayak, oke, ini patut dipertanyakan sekali lagi keputusan mereka untuk melakukan susunan map. Dan lagi-lagi, 10 seconds minor left. mistake. Udah tahu ada operator di swing pick, di raw pick. Gak ada kata reset rasanya bagi mereka dan 5-1. Fancy menurut gue ya Bel, basically gak ngapa-ngapain. Bener-bener main, rasanya kayak matchmaking aja. Nahan di satu angle, pakai operator, dapat cabut, reposition, nge-pick lagi. Gak ada mini games yang, mungkin ada mini games kayak Fortline sama Nova Pulse atau mungkin sama Flash lah ya. Tapi nggak sebanyak itu, nggak sewah itu menurut gue. Sangat-sangat sederhana dan Griffin tactical timeout untuk bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena jelas ini map pick mereka, tapi kelihatan mereka kehilangan arah dan Killers 15
15. 15. Medoknya keluar Wilson ini. Jumlah killnya Killers sama jumlah killnya Griffin digabung satu tim masih banyakan Killers, bro. Buset. Ini attention nggak main sih. Ini ya gimana Bel kalau misalkan supportnya seperti itu. Mereka harus bergerak as a unit karena sedari tadi Griffin kalahnya kenapa? Karena kepick sendiri-sendiri. Gak usah jauh-jauh deh sampai ronde 6. Ronde pertama Griffin kalah kenapa? Karena mereka ngepick sendiri-sendiri. Padahal mereka bisa reset, mereka bisa bawa kuantitas gitu loh, fight, mereka bisa double swing. Tapi enggak, mereka selalu ngepick sendiri-sendiri dan enggak, itu yang harusnya mereka enggak lakukan melawan Fancy United. Ya gue gak ngerti sih kenapa tadi dari YR Select juga gak merespek operator dari Killers yang ada di area B-main. Itu udah jelas banget ada operator di situ udah makan korban. Dan Sovanya ataupun si Fung Fung itu masih punya drone. Dan itu dia. Harus kemakan. Itu dia. Harus kemakan satu korban lagi menurut gue yang sebenarnya tidak perlu. Tapi sekarang setelah tactical time out, Griffin nampaknya akan langsung full commit ke arah side A. YR Select di sini punya sebuah lockdown yang bisa saja dia gunakan. Ada 4 ultimate yang bisa digunakan dan Killers ngepick dari luar smoke, mampu mendapatkan YR Select. Tapi untungnya ada Ace yang berhasil untuk melakukan refrag 4 melawan 4 sekarang. Planting sudah dilakukan dan retake oleh teman-teman dari Fancy United harus segera diinisiasikan. Short 3 pemain langsung push in dari Aisarola, mampu mendapatkan attention. Begitu pula Fung Shova DB juga harus tumbang di tangan seorang Yes I Can, menyisakan Ace seorang diri yang buta total dan mampu dimanfaatkan oleh Haizi. 6-1 Griffin. Lagi-lagi masih belum mampu mendapatkan angka. Sumpah gue masih gak ngerti gimana caranya Bel lo nge-retake tanpa recon Sova dan pure dengan aim nembusin smoke. Itu karena itu yang basically dilakukan oleh Fancy. Nembusin smoke, gak pakai Sova, langsung aja udah kayak, yuk. Kayak, lu lihat tuh. Kepercayaan diri yang gue gak ngerti lagi sih. Ini dan bayang aneh banget sih menurut gue tadi. Bayang cukup menarik menurut gue karena sebenarnya tadi pun mereka bisa buy loh Bel. Karena si Attention punya duit untuk beli karena dia toh pakai Blade Storm. Jadi sebenarnya mereka bisa buy. Mungkin kalau semuanya buy ronde tadi bisa menang. Dan sekarang Killers nge-tag lagi, Attention udah tahu-tahu half HP. Dan flash out. Ya ampun loh, langsung sekelibat doang ya tadi kita ngelihat Attention keculik lagi. Dan selalu kena pop flash. Dan ini playstyle dari Fancy. Sekarang udah kelihatan kenapa mereka bawa ya ampun dijiggle guguk. Dan informasi udah mahal banget ya didapetin sama seorang aduh. Sakit. Gue sedang ya gimana sedang apa tuh ya, Son? Bel? Coba Gak dijelasin ngerti dulu. gue udah wes lah turu aja lah. Gak ngerti gue Bel asli karena harus Griffin yang berani ambil inisiasi karena kelihatannya Griffin ini takut banget kan dari tadi. Masalahnya Fancy ini bawa 2 initiator dan menurut ya ampun. Yes I can. Benar-benar kamu yes you can. Ya ampun. Sumpah, ini menurut gue Fancy bisa bawa 2 initiator flasher gini. Karena kenapa? Mereka main baru lu lihat ini. Ngepick sendiri-sendiri. Kenapa sendiri-sendiri? Lu bertiga di situ sebenarnya kan. Dan bisa ngepick bareng. Pakai utility. Itu ada KO di situ. Ada flash, tapi lagi-lagi polos. Dan kenapa Fancy bisa bawa 2 initiator kayak gini? Menurut gue ini cocok dengan playstyle mereka yang nekat banget. Mereka berani ngambil angle, mereka berani ngambil fight dengan flash. Jadi kedua flasher ini nggak akomodir playstyle mereka yang absolutely barbaric. Sementara dari Griffin, mereka nggak boleh kemakan itu. Mereka juga harus lebih berani daripada 2 inisiator ini. Jangan dikasih ruang gerak main. Dan itu dia, Siufat langsung gerak cepat. Ini yang harus dilakukan. Jangan sampai inisiatornya ngambil map control yang terlalu jauh. Dan 4 lawan 4 masih bisa reset, masih punya lockdown, masih punya waktu 1 menit. Yap, ini 4 lawan 4. Nampaknya sudah ada rotasi Nusantara yang dilakukan oleh Griffin dari arah base. Main kali ini langsung diisi oleh Ace.
Mungkin dia akan menunggu teman-temannya untuk datang terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi langsung ada reaksi yang dilakukan. Cosmic Divide langsung dibuka. Memang ada sebuah null command yang diinisiasikan. Tapi ternyata pemain-pemain dari Griffin. Wah, apa yang akan mereka lakukan ini? Bolak-balik. Maju mundur. Seperti akan melakukan fake lockdown dari arah side A. Nampaknya side B kali ini yang akan mereka hit. Dimana rotasi juga sudah dilakukan dari HiZ. Harusnya dia juga udah dapetin informasi bahwa side B yang bakal di tapi HiZ dari arah mid. Dia berhasil menculik Ace dan itu dia spike drop. Informasi sudah masuk. Otomatis pemain-pemain dari Fancy sudah tidak ada alasan bagi mereka untuk menahan dari arah side A. Si Upat Bibi memang mampu mendapatkan seorang BMVZ. Tapi langsung ada reflect dari HiZ. 3 lawan 2 sekarang, attention. Tahu-tahu udah ada di arah market. Mampu mendapatkan 2 kill tapi masih ada killers. Pemain yang lagi nyala. Jadi 1 melawan 1 sekarang YR Select. Karena dengan senjata terbaik. Menggunakan sebuah Spectre. Mengandalkan turret sebagai information gatherer. Dimana killers masih mencari-cari keberadaan dari seorang YR Select dan miss the shot. Dan ternyata harus reload tapi untungnya YR Select akan mengubah ke arah klasik. 7-2 Griffin. Against all the odds. Mereka masih mampu untuk mendapatkan angka. Tapi lu nyadar gak sih, Sob, ini sampai ronde ke-9 baru si Griffin mau buka drone ke arah Bimeng. Itu yang gue nyadar sih dari tadi. Ekonomi sulit bro, lagi harus hemat. Jangan besar pasak daripada tiang. Ada dia ekonominya. Ya ampun. Wah, nggak banyak sih yang bisa diomongin, Bel. Karena iya ronde tadi pun walaupun Griffin menang itu lumayan berantakan dari kedua tim. Lu lihat betapa banyaknya pemain-pemain Fancy yang terculik. Padahal nggak perlu sekali lagi. Mereka bisa main full retake berlima. Yang biasanya kita lihat tadi di arah side A itu nggak dilakukan oleh Griffin. Dan lu lihat bener kan? Dengan 2 flash mereka, Killers bisa kayak gitu. Dapetin kill-kill yang mungkin jarang banget kita lihat dengan keberanian yang luar biasa itu. Dan Acerola tiba-tiba keculik dari arah Wine. Dan 4 lawan 4 sekarang. Dengan mereka holding angle sekali lagi dan mundur. Ace bakal mencoba menahan Kabi. Ada aftershock. Dan drone-nya sendiri bakal tidak mendapatkan apapun ke arah mid. Dan masih nge-walk juga setelah tadi ngedrone dan tidak ada siapapun dari arah situ. Sambil kita lihat juga di sini. Dari arah side B kayaknya bakal diisi oleh 3 pemain. Dan akhirnya mereka akan komit. Dan masalahnya 2 star ini selalu ada di sana. Sebenarnya Griffin bisa banget ngebait. Dan 36 detik. Ini star bakal jadi penghambat yang luar biasa kalau udah ada kontak ya. Jadi kalau guiding light dipecahin sama Yes I Can di sini, star dibuka. Ini 26 detik bakal berasa banget singkatnya untuk Griffin. Dan recon udah dibuka langsung harusnya. Dan langsung terkena 0.18 detik. Itu dia maksud gua. Starnya sedikit ngehambat. Select berhasil crossing 13 detik. Dan Select mampu mendapatkan Yes I Can. 8 detik harusnya Spike bisa di-plan. Dan 4 lawan 3. Masalahnya Select main jauh ke belakang. Mencoba untuk bermain retake tapi terculik. Dan sekarang 3 lawan 4. Lihat itu Select nahan di posisi yang sangat unorthodox. BMVZ mampu mendapatkan Fung. Bahkan langsung dipecahin nanonya. 3 lawan 3 udah dikandangin di dalam side. Apakah mereka bisa mempertahankan posisi ini? Flash yang ditanyakan dan nice flash tadi. Mendapatkan Select 3 lawan 2 sekarang. 2 pemain dari arah boardhouse. Lari masuk dalam smoke tanpa dosa dan langsung aja digerebek sahur. Well. Dikandangin. Dan Spike masih bisa di-defuse tentunya. 8-2 Fancy dengan retake yang lagi-lagi bersama-sama berhasil mendapatkan 1 angka lagi dari Griffin. Dan gue masih bingung sih sebenarnya sama Griffin. Mereka kan udah berkali-kali tahu kalau si Killers ini sukanya main di mid atau enggak di arah B main. Tapi entah kenapa smoke-nya itu selalu dikeluarin di arah mid luar. Dan recon itu kan untuk nge-detect ke arah grass. Dimana biasanya kalau kita ngelihat recon ke arah grass, itu smoke-nya biasanya agak masuk tuh untuk nutupin dari area market. Karena dengan recon ke arah grass dan smoke yang agak masuk itu kan artinya lu mau ngekontrol ke arah grass kan. Tapi tadi yang dilakukan adalah dia smoke keluar dan Killers malah memanfaatkan smoke tersebut untuk ya keluar masuk smoke, dapat 1 kill pakai operator langsung nge-dash out. Jadi
itu malah memudahkan Killers untuk bermain di dalam smoke. Jadi gue agak mempertanyakan di sini decision yang dibuat oleh Griffin dengan gaya permainan mereka yang udah tahu dari tadi gimana cara permainan dari Fancy. Tapi selalu diulang berkali-kali kesalahan yang sama terus-menerus. B-main udah dikontrol abis-abisan, tadi udah diambil kendalinya abis-abisan oleh Fancy United, sementara dari Griffin tentunya mereka akan merespek hal ini. Masih sedikit terbingung-bingung apa yang ingin dilakukan oleh Griffin, sementara Rolling Thunder belum menit pertama langsung dibuka dan ternyata Acerola yang harus tumbang. Tidak bisa memanfaatkan Rolling Thunder tersebut. 4 melawan 5. Rotasi akan dilakukan, tapi keraguan ada di tangan pemain-pemain Griffin. Mau nggak mau di sini YR Select pun harus mundur karena dia juga nggak punya turret yang bisa ngusir posisi dari Killers. Nampaknya side A kali ini yang bakal mereka hit, seraya Spike mulai di bawah. Ya, dan ini kayaknya udah siap setup dengan 0 point yang bakal jatuh ke tengah-tengah side. Dan tidak menemukan siapapun sayang ya. Dan side bakal berhasil diambil alih. Tapi kalau lu lihat, ini dia utility masih lengkap dari Fancy. Masih ada guiding light, masih ada flash, masih ada fault line. Killers pun masih punya 2 smoke. Jadi kita lihat aja apa yang akan dilakukan. Masalahnya dia pakai yang operator. Dan ini Griffin udah basically udah nggak perlu ngapa-ngapain, udah tinggal nahan doang. Retake seharusnya tuh lebih sulit, Bel. Kalau nggak ada Sova. Tapi somehow dengan flash dan fault line, mereka bisa. Loh, malah di swing dan masuk ke dalam side di sini. Haizi mampu dapetin 3 kill. 1 lawan 2. Ngeri banget. Ngeri banget tadi. Hampir saja. Griffin kehilangan angka yang sudah berhasil mereka dapatkan dengan kill-kill cepat dari Fancy. Terutama dari Haizi. 8-3 Fancy. Masih bisa dikejar sedikit demi sedikit. Tapi ini ngeri banget sih. Untung ada Fung dari arah shot. Kalau nggak ada Fung, mungkin itu udah beda ceritanya. Aduh, gua mata gua nggak cukup cepat untuk mengikuti apa yang terjadi, Bel. Asli nggak bohong gua. Kayak, semua terjadi begitu cepat di pertandingan kali ini kayak, apa ini? Naik ke atas sini nggak tuh? Terus dua komen, oke, langsung Des ke arah side A, masuk ke dalam side, tidak ada siapapun, lagi-lagi akan main full retake. Tanpa Sova, bener-bener pure ngandelin flash buta-butaan. Dan lu tahu ketika lu ngandelin flash ini, ya lu ngandelin semoga kena. Pertanyaannya adalah itu. Jadi berharap flashnya connect baru bisa dapetin kill. Dan itu adalah sesuatu yang sulit menurut gua. Kita lihat aja. Barembot berhasil dihancurin. Cepet banget nih orang tangannya. Oke, udah hancur Pak tadi Pak. Dan Fung masih nahan, ada Trailblazer, ada Aftershock, bisa swing. Dan di sini Killers akan mendapatkan opening untuk masuk ke dalam side. Yes, I can juga lihat kiri kanan, ada smoke. Yes, I can mampu mendapatkan double kill. Attention kali ini akan mampu mendapatkan 1 kill. Apa yang terjadi? Apa ini? Ya ampun. Ya, Wilson udah gila. Gue udah gak ngerti lagi. Sumpah. Asli. Bingung Wilson. Udah nggak bingung. Udah nggak ngikutin otak gue sumpah. Lu lihat deh, ini ronde ini tuh. Udah pokoknya flash aja udah, flash. Semua di flash, semua di swing, semua di push. Jadi mereka tuh nge-flash terus masuk ke dalam smoke jetnya biar nggak kena flash cuy. Asli ngeselin juga sih sebenarnya. Cuman What San, if apa? it works it ain't stupid. Dan itu Fancy United bener-bener ngebuktiin hal tersebut. 20 kill bro si Killers. Gue bingung sih. Ya gimana orang smoke-nya Griffin ngebantu dia kok? Bingung aku. Ini aku bingung sih sebenarnya dari Lu lihat si kenapa? BMVZ. Asisnya 11 coy. Itu arti flashnya kena semua. Gak perlu bunuh dia. Killnya cuma 3, gak ketemu musuh. Tiba-tiba kelar. Tapi on point sih, berarti kalau dari 11 assist ini, apalagi fault line-nya itu juga impactful, bisa selalu kena. Apalagi di detik-detik terakhir Griffin, mereka kelihatan kayak kehilangan arah sih. Kayak bingung mau kemana. Menentukan arah. Iya, kelihatan banget. Kayak ngebuang waktu, Bel. Bukan justru bangun persepsi, tapi lebih ke buang waktu. Mereka nggak nemuin apa-apa, mereka nggak mendapatkan informasi. Dan ketika mereka masuk ke dalam site, masalahnya utility yang mereka pakai tuh udah banyak banget sehingga post plan-nya ya udah lempeng aja. Dan dari tadi kan selalu kita lihat Fancy kan mainnya jauh sebenarnya ke belakang. Griffin sebenarnya nggak ada kebutuhan untuk pakai semua utility mereka ketika masuk ke dalam site. Mungkin cukup dengan recon 0 point itu cukup, tapi mereka ngebuang banyak banget. Dan itu yang mungkin mereka nggak baca dari apa yang dilakukan oleh Fancy
Kalau Fancy sebenarnya main agak jauh ke belakang. Satu dua utility penting atau krusial itu emang harus dipakai kayak recon atau mungkin drone. Tapi sisanya mungkin masih bisa disimpan. Tapi ya gue udah ya gimana Fancy ngeflash pala terang semua tapi kena semua ya gue gak ngerti dah. Gue bingung juga sih sebenarnya tadi ya. Patut dipertanyakan dari Griffin itu di last roundnya entah kenapa si Ace ini pegang operator. Mungkin operator yang drop dari Killers di ronde sebelumnya kan. Cuman kan lo harus mungkin udah di tier turnamen seperti ini lo harus udah bisa ngebaca si Fancy itu punya Cosmic Divide si Haizi. Jadi otomatis ketika lu main di main itu operator jadi rendered useless dari Ace. Iya jadi nggak bisa dia nggak bisa bantuin teman-temannya. Ya sayangnya ada technical pause yang di call sambil kita ngebahas juga apa yang terjadi di first half. Lagi-lagi beruntung ya si Fancy United ini gak pakai Sova ngelawan Griffin ya, menurut gue masih bisa karena Griffin making major mistakes-nya juga banyak banget. Ketika lu bawa 2 flasher kayak gini sebenarnya lu tinggal ya udah main aman aja, main anti flash, paksa flashnya keluar atau bahkan ya udah tabrak aja sekalian, jangan main post plan. Lu tabrak sampai ke jauh, lu sikat bareng-bareng dengan lu bawa KO, lu masih bisa nge-flash buka angle. Jadi sebenarnya bisa banget, tapi itu nggak dilakukan Griffin. Justru mereka nahan angle yang bisa di-flash, apalagi mereka punya 2. Jadi butalah mereka semua waktu nahan post plan. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat disayangkan tidak diadaptasi oleh Griffin. Adaptability-nya mereka nggak begitu bagus dan sekarang mereka bermain di defender dengan 2 flasher Bell. Ini sih kalau Fancy emang ini playstyle mereka, harusnya mereka udah tahu nih. Oke, Sky flash sini, Bridge flash ke sini, Omen flash ke sana. Aduh, itu ada yang nggak buta, nggak mungkin. Udah pasti kalau mereka udah oke, flash titik ini, flash titik sana, flash titik ini. Kalau mereka udah tahu titik-titik pastinya, udah pasti buta cuy orang yang decide. ini Killers bisa 30 kill ini kalau begini caranya 3 flash. Masuk set udah buta semua. Udah nembaknya pokoknya nembak. Otomatis orang nggak ngeliat dia tapi dia bisa ngeliat orang tuh buta total antara kepalanya hitam atau kuning atau hijau. Iya, ayo lo. Ayo, bingung kan? Udah hitam kuning hijau palanya. Kesel nggak sih lo udah masuk ke set buta. Jadi ya mereka harus berani ngambil fight sih. Sebelum di flash mereka yang harus duluan nge-flash. Karena kalau ketika mereka yang duluan di flash, yang nge-flash mereka masalahnya 3 orang cuy. Jadi mereka harus lebih berani menurut gua. Berani ngambil resiko karena itu yang gak sedari tadi diambil sama Griffin. Dan ketika ngambil resiko yang nge-swingnya bertiga, jangan cuma sendiri-sendiri. Hal-hal seperti itu yang patut dipertanyakan juga dari Griffin. Ketika mereka nge-swing kenapa gak bawa temen, kenapa gak pakai utility, justru kosongan. Dan technical pause masih di call, entah apa yang terjadi. Mungkin ada beberapa pemain yang mengalami gangguan teknis. Tapi nampaknya technical pause sudah ditarik kembali dan kita akan memulai ronde kedua, ronde pertama di second half. Yap. Sinkronisasi antar agent, antar utility dari Griffin benar-benar harus jalan kalau misalkan mereka ingin bertanggung jawab atas map selection mereka sendiri. Haizi akan menahan dari arah top mid. Mana ada attention dari arah short. Belum ada yang nge-pick. Bermain secara default terlebih dahulu. Menunggu mungkin adanya inisiasi push yang ingin dilakukan oleh Griffin. Dimana sebenarnya dari Griffin sendiri mereka hanya akan mengandalkan crossfire dan nge-hold angle dari arah dalam side. 0 point sudah dibuka, masih belum bisa untuk mengambil informasi, menggali informasi. Seraya sebuah Trailblazers mulai dibuka ke arah side B. Mengambil informasi dari arah lane, attention. Terkena tag. Paksa harus agak sedikit mundur dan bakal ditompoin, bakal di swing. Oh, buta total sekarang. Killers bakal langsung maju, run and gun. Yes, I can yang akan mampu mendapatkan kill. Begitu pula BMVZ tiba-tiba saja langsung ada serangan mengejutkan dan Ace. Entah gimana caranya dia masih bisa untuk mendapatkan 1 kill dengan shorty keluar dari arah dalam smoke. Gak ada yang expect keberadaannya sama sekali. Tapi sekarang 4 melawan 2. Satraya Spike sudah di-plan dan retake harus dilakukan oleh Griffin dengan kekurangan jumlah pemain dan kekurangan utility selain hanya sebuah recon di tangan Fung. Ya itu tadi attention tersesat di dalam smoke-nya sendiri ya. Jadi dia kayak bingung harus kemana ini, melihat kemana. Dan sekarang 1v3 situation udah sulit banget harusnya bagi Select, kecuali tentu tidak. Dan triple kill untuk BMVZ. Lu lihat tadi attention kayaknya ada miscom.
Dia sebenarnya flashnya, smoke-nya udah bagus untuk ngehindarin biar dia gak buta sama flashnya si Syufat. Tapi dia tersesat di dalam smoke-nya sendiri sehingga terkesan kayak ini gua sampai ini siapa? Jetnya siapa sih? Ini killer sama attention. Di dalam smoke dua-duanya itu jetnya dua-duanya di dalam smoke. Dan Menghela napas Wilson. Slash me menghela napas. Waduh, Slash itu Ini terhela. kita lihat nih. Attention udah pakai Marshall sekarang. Di second round berarti ada half buy ya keluar. Dan kalau misalkan kita lihat dari Fancy juga lebih sabar. Klasik ngejaga dari sejauh itu di posisi yang terbuka banget. Gua nggak suka crossfire ini dari Griffin. Karena bukan angle yang begitu efektif sih menurut gua. Harusnya kayaknya dibalik deh. Mungkin bakal langsung ke arah side B pergerakannya. Dan lagi-lagi mundur kembali tentunya. Aduh, gue gak bisa baca Bel, sumpah. Kita biasanya kalau nge-cast kan at least masih kita bisa baca lah ya mereka nih mau ngapain kira-kira. Ini pure random. Ini Bener-bener play by play aja ini udah. bener-bener play by play aja ini. Apa yang akan terjadi kita pun gak tahu apa yang akan mereka lakukan. Dan B main bakal diisi. Gak ada siapa-siapa masih di mid. Karena B main yang akan diisi oleh 4 pemain. Dan kayaknya bakal langsung gaspol aftershock dash in. Ternyata side-nya kosong melompong. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah Link, sekampung, sekampung, ini harusnya sih bakal di-expect kah? Dapat satu, itu dia. Harusnya seperti itu, double swing. Syufat mampu dapetin satu, tapi ternyata ada refrag yang ditukar refrag. 3 lawan 3 sekarang. Dan mencoba masuk ke dalam side. Dari arah lane masih ada satu pemain, yes I can. Maka masih ada utility pertanyaannya. Masalah mereka udah kosongan banget sih. Mereka masih punya paranoia. Smoke udah dipakai. Misalkan kita lihat ini. Loh. Smoke lane-nya. Itu gue bingung kenapa. Padahal mereka udah punya momentum loh. Mereka udah dapat B-main. Mereka udah dapat momentum, udah dapat trade 3 lawan 3. Tapi kenapa memakan waktu yang begitu lama untuk ngeluarin paranoia? Itu dua pemain yang gue pertanyaan. Syufat ngapain? Attention juga ngapain? Ace juga naruh smoke terus kayak lama banget ini mau nge-smoke apa? Kayaknya mereka lagi diskusi deh Bel. Itu mau nge-smoke apa ya kan? Dan mereka masih punya paranoia loh. Mereka masih punya paranoia. I mean mereka bisa aja smoke market. Terus paranoia apa namanya, atau mungkin mereka bisa itu lain bahkan nggak perlu di smoke, butuh di paranoia aja, smoke-nya bisa buat stare sama market, mungkin mereka masih bisa masuk ke dalam side sebenarnya. Loh hilang, loh kok hilang, kok nggak ada anjay hilang. Loh, ada ibu-ibu guys, ibu-ibunya hilang. Loh, ya ampun, apa ini? Loh, double swing tiba-tiba Syufat dapetin 2. Wah, ini udah. Waduh. Lah. Ada di sini. Ini 2 lawan 2 guys. 2v2 situation. Syufat. Apakah bakal ditembusin? Ih, tipis banget. Wah, timing. Kena drone. Oh, nice kill dari Syufat. Apakah mampu mendapatkan ace di sini? Dia masih ada waktu beberapa detik untuk dapetin 0 point. Tinggal nunggu refresh. Dan Recon udah ketahuan kalau dari arah Hell. Oh, kena headshot. Masa iya? Oh, tentu iya. Haisi mampu melakukan clutch 1v3. Match point. Nunggu apa lagi Griffin sebenarnya di 2v1 seperti itu. Dan Syufat pun kayak ragu untuk keluar dari main. Terlalu ragu, dan itu pun kalau lu lihat posisi sofanya, dia nggak perlu berada di posisi itu Bel. Dia bisa banget nge-swing ke Agung ya nggak sih? Mainnya via stair biar angle-nya lebih enak. Kalau di situ kan kayak angle awkward banget sebenarnya. Itu udah no point sih Reconnya sih. Iya, exactly. Udah tahu ada di situ Reconnya. Langsung terobos ke arah side B. Select. Langsung di headshot tentu sama BMVZ. Adik-adik. 4 lawan 5. Apalagi yang harus kita saksikan di sini. Dan aduh. 2 lawan 5 tiba-tiba kan ini punya 0 komen. Kenapa nggak main retake?
Oke, 2 lawan 5. Ini harusnya udah game over sih untuk Griffin. Ini Syufat Bibi bahkan juga udah bingung mau ngapain. Ace masih punya paranoia, masih punya smoke, bakal nge-smoke di main dulu. Dan bakal langsung ditompoin, bakal langsung dikontes sama pemain-pemain fancy Next. Lihat mereka main deket banget. Killers langsung mendapatkan Syufat Bibi. Dan tentunya Guess I Can yang akan menutup pertandingan untuk Fancy United. Map pertama, map pilihan dari Griffin Esports tidak bisa mereka pertanggungjawabkan dan Fancy United Esports yang akan mengambil kemenangan dengan sangat-sangat meyakinkan.